Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan saya Muhammad Ridwan, mahasiswa Universitas Handayani Makassar, program Pasca Sarjana Sistem Komputer. Kali ini saya akan menjelaskan tugas untuk mata kuliah pemrograman mobile untuk membuat sebuah aplikasi sederhana dan menjelaskan objek-objek yang digunakan dalam program itu. Baik, dalam program sederhana yang saya buat, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen visual dan logika yang saya gunakan. Nah, kemudian yang nantinya itu akan menjadi persamaan untuk OOP secara tradisional, di mana komponen visual ini kita analogikan sebagai objek dan blok logika itu merupakan metode daripada objek itu. Nah, di tampilan layar kodular, ya, kodular itu kita dapat membuat proyek atau aplikasi secara online, ya, pada alamat https creator.kodular.io, ya. Jadi kodular.io ini merupakan sebuah platform yang menyediakan tempat untuk membuat sebuah aplikasi Android tanpa perlu coding secara manual, ya, seperti itu. Nah, aplikasi yang saya buat ini yaitu presensi pegawai pada UPT SMK Negeri 1 Wajo. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian yang ada pada aplikasi Kodular untuk program Android presensi pegawai yang telah saya buat. Nah, setelah terbuka tampilannya seperti ini, ya. Nah, objek-objek yang saya gunakan pada proyek ini yaitu objek untuk menampilkan foto di atas, ya, sebagai admin. Ya, ini objeknya adalah image, ya. Image 1. Dan objek ini bisa kita ubah, ya, bisa kita ubah misalnya seperti ini, di rename misalnya foto profil. Nah, bisa seperti ini. Nah, kemudian kenapa foto ini penting? Ini nanti setiap user, jika nanti ini sudah dikembangkan, setiap user akan tampil foto pada saat login menggunakan usernya masing-masing. Nah, foto profil ini memiliki atribut, ya, dia memiliki atribut height, width, picture, dan rotation. Ya, dimana untuk komponen visual yang kita gunakan adalah label. Nah, kemudian di bawah juga ada label untuk menuliskan presensi pegawai. Nah, di sini untuk melakukan scanning, pemindaian QR code, ini saya gunakan objek card view scan QR, ya, komponen visualnya namanya card view. Nah, di mana objek-objek yang ada di dalam adalah image, ya, image 2, ada label 2. Selanjutnya di sini ada masih card view untuk laporan. Di dalam komponen visual card view ini terdapat objek image 2 copy, ya. Ini bisa juga kita ubah menjadi image laporan. Ya. Nah, kemudian ada labelnya. Nah, label ini gunanya untuk memberikan label pada image laporan ini. Nah, kemudian ada galeri kegiatan. Nah, dalam komponen visual card view juga saya masukkan label untuk galeri kegiatan. Nah, di mana isinya adalah ada objek view flipper, di mana view flipper ini nanti isinya adalah gambar-gambar yang sudah dimasukkan dalam database yang ada di sini. Ya, jadi di asset manager ini dimasukkan semua gambar-gambar yang akan kita gunakan pada project. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di screen kedua ada ada bagian
Ya, masih dalam screen ini ada card view data juga. Nah, di card view data ini ada layout title ya. Nah, di mana layout title ini saya letakkan objek label juga, kemudian search button. Nah, di mana fungsinya ini untuk mencari ya. Kenapa objek ini harus ada? Karena di sini nanti akan ada list gambar dan nama serta NIP pegawai. Nah, jika pegawai sudah banyak, kita di sini biasanya akan kesulitan untuk mencari dengan cara scrolling. Tapi kita bisa juga mencarinya menggunakan fasilitas cari data, sehingga objek ini saya rasa penting untuk dimasukkan. Nah, seperti ini. Jadi di sini misalnya di horizontal arrangement ini ya, ini diletakkan objek-objek ya yang berupa image dan label. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk image slidernya ini saya mengambil bantuan ya, ini dev YB image loader. Ini adalah salah satu plugin ya, salah satu plugin yang dimasukkan atau diimpor ke dalam Kodular. Nah, setelah itu, setelah dua screen kita buat, screen home dengan screen laporan pegawai, itu kita ke bagian blog ya. Nah, perlu diketahui bahwa blog ini akan menampilkan blog dari screen yang aktif ya. Untuk screen yang pertama ya, kita aktifkan kemudian di bagian blog. Nah, disinilah diberlakukan metode-metode yang akan diberlakukan ya pada objek-objek yang ada di screen home ini. Seperti misalnya when card view scan QR klik ya, do call barcode scanner 1 ya, do scan. Artinya ketika card view scan QR diklik sini ya. Nah, ini card view-nya, card view scan QR. Ketika itu diklik, yang dilakukan adalah melakukan scan barcode ya, melakukan scan barcode. Nah, kemudian when barcode scanner ya, ketika barcode scanner 1 dikerjakan, maka ini diklik, maka ini akan melakukan yang pertama, dia set web URL-nya. Jadi dia akan membaca URL database daripada program ini ya, yang ada di Google Sheet. Kebetulan saya sudah buat sebelumnya. Di sini dia akan mengakses ini ya. Kita lihat di sini ada script.google.com macros ya. Sini kodenya ada AKFY. Nah, kita lihat di sini. Dia akan mengakses yang mana? Dia akan melakukan akses ke sini. Dia akan merespon ya. Sebentar, kita akan mencobanya. Jadi dia akan, di sini sudah ada beberapa data percobaan saya yang saya lakukan ya sebelum pukul 10 ya. Sebelum pukul 10 dia masih terhitung hadir, dan setelah pukul 10 dia dihitung terlambat. Nah, kita kembali ke sini. Nah, kemudian card view untuk laporan juga pada saat diklik, pada saat card view ini untuk laporan ini diklik ya, maka dia akan melakukan open another screen ya. Dia akan membuka screen 1. Di sini dia akan buka screen 1. Nah, disinilah fungsi untuk melompat ya, untuk melompat atau beralih ke screen atau halaman selanjutnya ya. Dia akan lompat ke screen 1. Oke, baik. Nah, kita lihat pada screen 1. Nah, di sini sudah kita masukkan ya, kita masukkan tampilan visualnya. Kemudian di bloknya ini yang kita konfigurasi ya, di bagian blok ya, di mana ya di sini yang pertama ketika text box 1 berganti, maka dia akan menampilkan item-item yang ada di sini. Nah, seperti ini. Oke, jadi di bagian blok ini dijelaskan
atau dikonfigurasi metode-metode yang ada pada tampilan visual. Ya, seperti itu. Nah, kita menggunakan blok diagram yang ada di sini, seperti misalnya untuk kontrol, kebanyakan kita menggunakan blok kontrol di sini. Nah, di mana blok kontrol ini banyak perulangan ada di sini. Nah, kemudian kita akan mendemokan bagaimana cara untuk memasukkan aplikasi ini ke dalam handphone. Yang akan terbuka di HP, ya, yang akan terbuka di HP Android itu adalah screen yang sedang terbuka. Nah, saya ingin membuka screen home, ya, screen home seperti ini, ya. Nanti akan saya lihat, saya bandingkan tampilan yang ada di desain dengan yang ada di emulator, dan saya menggunakan Knox emulator untuk menampilkan hasilnya. Kita cara atau prosedurnya untuk masuk ke emulator itu diklik test, kemudian connect to companion. Nah, secara otomatis companion ini akan memanggil QR code-nya atau kodenya ini diketikkan pada emulator. Nah, saya sudah tampilkan emulator yang sudah saya install companion, Codular companion ini. Saya klik. Nah, kemudian di situ minta untuk dimasukkan kode, ya. Kode yang ada di Codularnya. Nah, pada saat kita masukkan kodenya, maka ini akan loading dan membuka emulator. Nah, seperti ini tampilan setelah dimasukkan ke dalam emulator. Oke. Nah, kemudian di sini ada scan QR, ada laporan. Kalau kita klik scan QR, dia akan melakukan scanning ke sini. Jadi kita bisa cetak data pegawai, ya, QR code-nya. Di sini sudah ada QR code setiap pegawai. Kita akan melihat nanti apakah pegawai yang di-scan itu akan muncul di database di sini, di generate, di respon. Di sini sudah ada 13. Nah, saya akan nanti melakukan scan atas nama Fitriana. Kita ingin melihat apakah di respon ini di baris ke-14 nanti ada nama Fitriana dengan status terlambat. Oke. Nah, kita kembali ke Codularnya. Saya akan memperagakan scan menggunakan scan QR ini. Ya, kita lihat setelah kita lakukan proses pemindaian QR code atas nama Haja Fitriana, kita akan melihat apakah hasilnya ada di respon. Nah, di sini terlihat bahwa di rekod 14 ada Haja Fitriana yang masuk pada tanggal 17 Agustus pukul 16, artinya lewat dari jam 10 dia sudah statusnya terlambat. Oke, seperti itu. Nah, di sini juga rekapnya sudah ada, ya. Di sini rekap sudah ada yang mengabsen hari ini baru 1, ini ya, atas nama Haja Fitriana, statusnya T. Nah, di sini ada status jumlah hadir, telat, dan alfa untuk hasil pemindaian setiap pegawai. Oke, sekarang kita ke Codularnya kembali. Nah, di Codular, ya, kita akan melihat tampilan laporan. Oke, namun kita akan masuk kembali, ya, di companionnya. Kita bisa lihat di laporan, saya klik laporan. Ya, maka akan tampil semua pegawai, ya. Maka akan tampil semua pegawai yang terdaftar di database dengan foto, nama, kemudian pangkat, golongan, kemudian jumlah kehadirannya, ya, kemudian jumlah telat pada bulan ini.
ya, seperti itu. Dan ini mengambil data ini mengambil database dari presensi pegawai, ya, dia mengambil dari sini, dari rekapnya. Oke ya. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari project mobile program yang saya buat. Semoga ada manfaatnya, dan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.